Di pertemuan yang kedua ini kita akan bahas tentang rangkaian listrik ya. Nah, ini sebenarnya itu materi apa ya? Pengulangan. Di SMP pasti udah pernah belajar ya. Nah, nih kita akan bahas tentang rangkaian listrik ya. Di mana rangkaian listrik itu nanti dibagi menjadi 3 ya. Ada yang tahu nggak apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak apa aja rangkaian listrik tuh? Ada 3. Seri, paralel, paralel sama gabungan ya. gabungan. Nah, ini gambar lebih kurang begini. Ya, nanti akan ada 3 rangkaian. Ya, yang pertama tadi ini yang seri ya, gambar 1.1 ini rangkaian yang seri. Nah, kemudian yang gambar 1.2 ini yang paralel. Ya, paralel. Sedangkan yang ketiga ini dia yang gabungan atau campuran ya, sama aja. Nah, untuk konsepnya itu ini sama aja sebenarnya. Ya. Kalau seri itu rangkaian itu nanti dia sejajar. Ya, antara R1, R2 dan R3 sejajar. Ya. Dan ketika ada arus listrik yang mengalir, ya, nanti arus listriknya itu dia hanya mengalir ke satu arah saja. Ya, tidak ada titik percabangan. Nah, beda dengan paralel. Kalau paralel itu misalkan ada listrik yang mengalir, nah nanti di sini kan ada titik cabang. Ya, nah ketika ada titik cabang, maka nanti arus listriknya itu akan terbagi 3. Ya kan, ada yang ke atas, ada yang ke sini, ada yang ke bawah. Nah, ini paralel. Dia ada percabangannya. Ya. Dan kalau dia gabungan, berarti apa? Ini ya. R1-nya itu di sini ada serinya dan di sini ada paralelnya. Nah, intinya adalah yang perlu diingat adalah kalau dia seri, nanti untuk menghitung hambatan penggantinya, ya, nih, R pengganti, atau nanti disebut juga sebagai R total ya, sama aja, nih, atau R total, itu apa sih dia? Adalah R1, ya, ditambah dengan R2, ditambah dengan R3, ditambah dengan seterusnya. Tergantung nanti ada berapa banyak rangkaian, ya, di dalamnya gitu ya. Nah, ini yang seri. Terus kalau yang seri juga tadi apa? Arusnya itu hanya mengalir ke satu arah saja. Maka kalau dia hanya mengalir ke satu arah saja, maka nanti nilai dari I totalnya apa? Ya, I total dari rangkaian seri itu dapat kita tuliskan seperti ini nih. I totalnya ya, itu sama dengan I1, itu artinya I di rangkaian yang pertama nih. Ya. Ini misalkan Pak Farid tulis I2-nya dan ini I3-nya. Ya. Nih, dia akan sama dengan I2. Ini akan sama dengan I3 dan seterusnya ya. Tergantung ada berapa banyak resistor di dalam rangkaiannya. Kemudian kalau paralel gimana Pak? Berarti kan kalau paralel dia kebalikannya ya. Kebalikan dari seri. Nah, nanti untuk mencari nilai dari hambatan penggantinya, kalau dia paralel tinggal diseperin. Masih ingat ya? Nah, 1 per ya. Nah, R1, R2. Nah, ini dikasih batas dulu deh, dia bukan muhrim soalnya. Iya nih, belum muhrim dia, belum nikah. Itu gabung. Bang, apa? Kenapa? Gabungan udah muhrim dong. Gabungan yang ini, ya nanti kita jelasin. Udah muhrim itu. Iya, yang gabungan dia nanti dikasih pisah deh, biar dia. Nah, gini ya. Nah, kalau dia yang paralel nanti untuk mencari hambatan penggantinya di sini ya. Kalau kalian tulis RP itu nanti 1 per ya. 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan seterusnya. Nah, sedangkan kalau dia mencari I total, ya, I totalnya itu untuk rangkaian paralel berarti dia dijumlahkan ya. Berarti I1, I1, I2 ditambah dengan I2, ditambah dengan I3, ditambah dengan seterusnya. Ya. Nah, terus gimana Pak kalau dia rangkaian itu rangkaian gabungan? Nah, kalau gabungan nanti caranya itu ya, yang
paralel dihitung terlebih dahulu ya. Nih, hitung hambatan pengganti ya. Nih, hambatan pengganti. Nih, hambatan pengganti rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Nah, berarti kalau dilihat di gambar ini, berarti kan cara menghitung rangkaian penggantinya gimana berarti? Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Di sini ya, ini R2-nya, ini R3-nya. Ya. Nah, setelah dicari hambatan penggantinya, maka nanti rangkaian itu akan menjadi seperti ini nih. Ya, seperti ini rangkaiannya nih. Nah, begini ya. Di mana di sini adalah R1-nya, di sini adalah R paralelnya. Ya. Nah, kalau udah seperti itu, berarti kita bisa menghitung dong hambatan penggantinya dengan konsep dari si seri. Betul ya? Nah, maka langkah yang kedua adalah ya, hitung ya hambatan pengganti ya. Pengganti secara seri ya. Secara seri. Nah, maka kalau dari yang ini itu dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. R total itu adalah R1 ditambah dengan R paralelnya. Nah, nanti dapat nilai dari R totalnya berapa, sehingga kalau sudah didapatkan nilai dari R totalnya, maka nanti rangkaiannya akan menjadi satu doang, tunggal. Seperti ini rangkaiannya nih. Set gitu ya. Nah, di mana sini adalah R totalnya. R tot. Ya. R total. Nah, gitu. Nah, udah tahu nih rumus-rumusannya antara paralel dan seri dan juga yang gabungan. Sekarang pertanyaan adalah kelebihan dan kekurangannya apa? Udah tahu nggak? Kelebihan yang seri dulu deh. Yang seri itu kelebihannya apa? Ada yang tahu? Harus Gampang, sama. gampang dibuat. Ya, yang pertama itu kalau seri itu udah gampang dibuat ya. Nih, mudah dibuat. Kemudian yang kedua, Harusnya sama. nah, yang si seri juga selain mudah dibuat, dia nanti biayanya lebih murah. Ya, biayanya lebih murah. Ya, biaya lebih murah. Dan yang ketiga, si seri ini kelebihannya adalah dayanya lebih kecil. Ya, dayanya lebih kecil. Nah, ini lebih kecil. Nah, berarti kalau kelebihannya seperti ini, berarti kekurangannya apa kira-kira? Kekurangan dari seri. Kalau seri itu, kalau satu lampu mati, maka lampu lainnya nggak bakal nyala ya. Karena kan dia hanya arusnya itu hanya pada satu kabel aja. Nggak ada pembagian arus. Nggak ada titik percabangannya. Ya, maka kalau yang seri kekurangannya itu jika ya satu komponen rusak, ya komponen rusak, ya maka komponen lain tidak akan bekerja. Ya, maka komponen lain ya lain tidak akan bekerja, ya tidak akan bekerja atau berfungsi. Nah, kemudian rangkaian seri juga itu kekurangannya adalah nyala lampunya itu lebih redup. Kenapa? Karena dayanya lebih kecil, ya. Nyala lampu di sini Pak Fahri simbolkan dengan lampu aja ya, yang gampang kebayang, ya. Itu lebih redup, ya, lebih redup. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah hambatannya bernilai besar. Ya, hambatan R-nya. Iya. Iya. Siapa tadi? Bu Sandra ya, bukan? Iya, Bu Sandra. Kenapa, Bu? Iya, pesan. Manggil doang kali. Oh, miss call doang ya. Iya. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut ya. Nah, tes suara. Iya. Kalau si seri ini kekurangannya di hambatannya besar ya. Nih, karena apa? Karena lihat di sini, dia untuk mencari R penggantinya tinggal dijumlahkan saja, nggak usah pakai 1 per. Ya, jadi dia lebih besar hambatannya, hambatan lebih besar pasti arusnya lebih kecil ya. Kecil. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau paralel berarti apa nih kelebihannya?
kelebihan paralel ini adalah kekurangan dari rangkaian seri. Ya, kekurangan dari seri. Ya. Nah, di seri itu kekurangannya apa? Yang pertama nih katanya jika satu komponen rusak, maka komponen lain tidak akan bekerja. Maka kalau dia paralel, nanti kebalikannya. Ya. Nih, kalau di seri itu satu komponen rusak tidak akan bekerja, maka kalau di paralel kalau satu rusak yang lain masih bisa bekerja. Ya. Nih, dia kebalikan nih. Gini deh, kita perbaiki dulu. Ya, kebalikan dari rangkaian seri. Nah, kebawahin dikit ya. Sip. Nah, kalau kelebihan itu kebalikan dari kekurangan akan seri. Nih, kebalikan dari kekurangan si seri. Ya, nih si seri dia. Nah, seperti ini. Kita rapihin dulu deh. Nah, begini ya. Nah, sedangkan kalau kekurangan dari rangkaian paralel berarti adalah kebalikan dari kelebihan si rangkaian seri. Gitu ya, gampang ya. Nih, kalau kekurangannya Ntar jawabnya gitu aja ya Pak. iya gitu aja. Jangan gini lah jawabannya. Maksudnya dinyatakan salah satu gitu. Jawabannya jangan begini lah ya. Kekurangannya berarti apa? Kebalikan ya. Kebalikan dari kelebihan ya. Kelebihan seri. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan rangkaian seri, paralel, dan campuran? Terkait Iya, Pak. rumusnya? Nanya Pak, nanya. Boleh, boleh. Itu kan kalau yang seri, kalau mati satu, mati semua. Iya. Itu kalau posisi lampunya yang di tengah atau Kalau di tengah gimana, Dit? kan misalkan Gimana aja? ada 3 lampu. Nah, yang Iya. mati itu yang tengah. Kan Oh, yang lampu satu masih kena itu kan listrik langsung. Tapi Jadi kan nggak ngalir listriknya. gini ya bentuknya ya. Ya, Iya. kan Kata Adit listriknya gini nih. dari kiri. Nah, gini ya. Misalkan gini nih kata Adit rangkaian serinya. Ya. Misalkan ini adalah lampu yang pertamanya nih, yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kemarin masih ingat kan, arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif ya, berarti arahnya ke sana. Negatif. Nah, gimana kalau misalkan nih yang ini ya, yang lampu keduanya ini dia mati, misalkan mati nih. Apakah yang pertama akan nyala? Kira-kira nyala nggak dia? Enggak. Enggak lah, nggak bakal nyala juga, iya. Kenapa nggak bakal nyala? Iya, karena kan nggak mengalir. Gini, jadi gini di konsepnya, si lampu satu ini dia akan nyala ketika arusnya ini itu mengalir dari sini sampai dengan ketemu di sini. Balik lagi ketemu si negatifnya. Oh, iya. Gitu ya. Sedangkan kalau misalkan nih si lampunya ini baru ngalir ke sini aja, ini kan dia belum bertemu kutub negatifnya kan, yang di sebelah sini. Nah, kalau di sini dia belum ketemu kutub negatifnya, maka yang di lampu satu ini dia juga nggak akan nyala. Karena di sini dia berhenti nih, di sini berhenti dia nggak bisa ngalir. Nah, ketika di sini nggak bisa ngalir kan yang terjadi apa? Arus ini nggak bisa ke yang ketiga, tapi dia kemana arahnya? Balik ke sana, balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke dalam sini. Nah, berarti kan di sini nggak ada interaksi kan antara si muatan positifnya dengan muatan negatifnya. Nah, kalau nggak ada interaksi antara muatan positif dengan muatan negatif, maka tidak akan terjadi arus listrik di dalam rangkaian ini. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada boleh ditulis dulu deh. Silahkan. Pak Farid sendiri Foto aja Pak. foto aja. Ya udah. Ya. Kalau enggak nanti nulisnya nanti aja ya. Kita langsung ke contoh soal aja deh. Ya, nanti dia juga Pak Farid kirim sih. Ya, Pak Farid save dulu deh biar nggak hilang kayak kemarin. Ini kelas 12 ya. 12 Putra. Nah, udah tahu nih rumus-rumusnya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, udah Pak Farid siapin seperti biasa soal-soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Yuk coba dari nomor 1 dulu deh. Jawabannya yang mana?
C. C, Kak. C ya, ini apa nih? Saklar ya. Ini adalah simbol dari si saklar. Nah, saklar itu kan digunakan untuk apa? Untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik ya, yang C ini jawabannya. Nomor 2. Sumber tegangan. B. B. B ya. Kalau ini kan resistor ya. Kalau sumber tegangan tuh kayak tadi ya, bentuknya begini nih. Ada yang lebih panjang satu, ada yang lebih pendek satu sumber tegangan. Kalau kapasitor itu nanti dua-duanya sama nih. Ya, tingginya sama kalau kapasitor. Simbolnya begini. Kalau saklar kayak tadi ya, bentuknya ada yang ke atas, ada yang begini saklar. Kalau induktor bentuknya itu kayak pegas. Begini nih bentuknya. Ya, ini induktor namanya. Nah, kalau resistor ini kayak gini ya, ini namanya resistor. Simbolnya. Ya, jangan sampai ke bolak-balik. Mana yang resistor, mana yang kapasitor, mana yang induktor, mana yang saklar, mana yang sumber tegangan. Harus tahu ya. Gitu. Lanjut ke nomor 3 sekarang. A. Komponen yang merupakan sumber tegangan listrik. Sumber tegangan berarti yang A ya. Ini itu baterai. Berarti yang A. Kalau yang B sama yang D ini adalah lampu ya. Ini lampu. Kalau yang C ini adalah saklar. Ya. Ini saklar. Oke. Nomor 4 nggak usah deh. Langsung ke nomor 6 deh. Nomor 6 yang ini. Nomor 6 jawabannya yang mana? C. Mana yang C. C ya? Seri, lihat nih. Kalau yang satu nih, satu kan sini ada cabang. Ya, kalau R3 ini harusnya mengalir ke sana, kemudian ke sini kan. Ini seri namanya. Ini juga seri nih. Berarti yang seri adalah yang R3, R4 dan R5 yang C. Oke. Gampang lah ya. Ini udah SMP udah belajar. Langsung lompat ke nomor 12 yang agak lumayan. Bentar ya, cari dulu. Nah, ini nomor 12. Jauh amat, Pak. Iya, yang lainnya gampang soalnya itu dasar-dasar doang, nggak usah dijelasin. 12. Yang bisa dapat hadiah deh. Bener ya? Aduh, ini masalah. Iya, hadiahnya apa nih? Surga dunia. Ayo nih. Ini pakai rumus apa coba? Nomor 12. Fair. Aritmatika ya. Ya. Iya. SN. SN ya. S100. Pakai rumus SN ya. SN-nya rumusnya masih ingat nggak? SN sama dengan N/2. N/2 2A. plus N1 kali B. Ya. Nah, ini N-nya udah ada ya, N-nya 100. A-nya lihat yang mana A-nya. Coba dihitung dulu, gampang kok ini mah. Diubah, Pak, diubah. Diubah ke ohm. Itu kan satuannya masih 100 ya? Iya, 100. Ini kan masih kilo ohm ya. Nih, dirubah ke ohm. Mana sih ohm ya? Ini enggak sih ohm. Dirubah ke ohm dulu. Ya. B, Pak, B. Berarti ini kan 100 ya. Berarti kan R1-nya oke, kita tulis dulu deh di sini ya, di sebelah. Nih, R1-nya kan itu ya 0,1 ya. Nih, R1-nya kan sama dengan 0,1 kilo ohm. Nah, ini tuh sama kayak 100 ohm. Ya. Kemudian R2-nya ini 0,099 kilo ohm. Kalau dirubah ke ohm jadinya 99 kan? 99 ohm. Kemudian R3-nya sama ya, 98. Nah, di sini kita lihat bedanya. Bedanya antara R1 dengan R2 itu kan selisih 1. Ya, ini 1 nih. Ini juga 1. Nah, kalau bedanya konsisten, maka kita menggunakan deret aritmatika. Sedangkan kalau nanti bedanya tidak konsisten, kita menggunakan deret geometri. Ya, jangan sampai lupa tuh. Nah, di sini rumusnya kayak gini ya, SN sama dengan N/2 buka kurung 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Di mana N-nya 100. Karena apa? Karena terdiri dari 100 resistor.
Ya. Nah, sekarang cari A-nya. A-nya itu kan apa? Suku pertama. Ya. Dan dia katanya apa? Disusun secara seri. Nah, berarti kalau disusun seri, nanti mencari R serinya adalah R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 ditambah dengan seterusnya sampai dengan R100. Ya, karena ada 100 resistor. Nah, R1-nya berapa? R1-nya 100. Ditambah dengan R2 99, R3-nya 98 sampai dengan seterusnya. Nah, di sini dapat kita ketahui nilai dari A-nya, suku pertamanya itu adalah berapa? Ini ya. Yang ini nih suku pertama yaitu si A, yaitu 100. A-nya 100. Nah, sekarang kita hitung bedanya, B. Ya, itu berarti apa? Suku yang lebih besar dikurang suku yang lebih kecil. Misalkan di sini adalah U2 dengan U1. Ya. U2-nya berapa nih? 99. Ya, ini U2. A ini sama kayak U1 atau suku pertama. Nah, 99 dikurang 100 berapa? Min 1. Nah, N-nya dapat, A-nya udah ada, B-nya udah ada. Maka kita bisa menghitung nilai dari SN yang di sini. Ya. Oke, kita kerjain. Di mana ya? Sebelah sini ya kerjainnya nih. Lanjut di sebelah sini deh. Ya. Maka di sini nilai dari SN ya atau langsung ya S100. Nih, atau di sini kan katanya resistor, kita bisa ganti jadi R100. R100 sama dengan N-nya itu kan 100 per 2 buka kurung 2, A-nya berapa? A-nya 100 ya. Nah, ditambah dengan N-nya berapa? 100 dikurang dengan 1 dikalikan dengan bedanya berapa? Min 1. Nah, hitung deh. 100 bagi 2 berapa? 50. Ya. 2 kali 100, 200. Ditambah dengan 100 dikalikan 1, dikurang 1 itu 99. Ya, ini 99. 99 dikalikan dengan min 1. Nah, ini samanya seperti 50 dalam kurung 200. 99 dikalikan min 1 berarti min 99. Ya. Nah, maka di sini sama dengan berapa? 50 dikali dengan 200 dikurang 99. 101. 101 dikalikan 50 berarti sama dengan 55 ohm. Nah, dapat nih R100-nya. Dan yang diminta apa di soal? Adalah arusnya. Arusnya berapa? Kalau nilai tegangannya 100. Berarti gampang ya, pakai hukum ohm. Kipas. Ya, pakai hukum ohm ya. Masih ingat nggak rumusnya? VIR ya. V sama dengan I dikalikan dengan R. Maka kalau kita mencari I sama dengan V per R. Ya, V-nya berapa? V-nya 100 volt. Tulis 100. R-nya maka R100 yaitu 50. Coret nolnya. Coret. Tinggal berapa? Tinggal 10 dibagi dengan 505. Apa nih jawabannya? 0,02 kolom per sekon. Pak, kok satuan dari arus kok kolom per sekon? Kenapa nggak ampere? Yang tahu nggak kenapa? Ayo, kenapa satuannya kolom per sekon? Kenapa satuannya nggak ampere? Masih elunya, duduk di atas sana. Ayo, masih ingat nggak rumus dari I yang kemarin apa? Yang I ketika ada muatan. Q per Ingat T. nggak? I sama dengan Q per T. Q per T, ya kan? I sama dengan Q per T. Q ini kan muatan. Satuannya apa? Kolom. T itu apa waktu? Satuannya sekon. Jadi sama aja nih, bisa kolom per sekon, ini sama kayak ampere. Nanti bisa juga I itu kan tadi VIR ya. V sama dengan I dikalikan dengan R. Maka I sama dengan V per R. V itu satuannya apa? Volt. Ya, volt per ohm. Ini juga bisa sama kayak ampere. Jadi banyak satuannya. Ya, bukan cuma ampere doang. Gitu. Berarti jawabannya yang mana nih? Nomor 12. Berarti 0,02. Berarti yang B jawabannya. Gitu ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nomor 12 ini?
Atau ada yang masih nggak paham atau nggak masuk akal? Silahkan ditanyakan. Itu yang 10 bagi Kenapa? itu yang 10 bagi 505 tuh hasilnya tuh dibuletin ya? Iya dibuletin, kan 0,019 sekian ya, kalau nggak salah. Ya, oke. Nah itu dibuletin jadi 0,02. Ya. Soalnya angkanya nggak bulat nih. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan nomor 12? Silahkan. Kalau belum ada, lanjut ya ke soal berikutnya nih. Kita cari soal yang agak-agak menantang lagi. Ya, nomor berapa ya? 14 gampang lewat ya. Nah, nomor ini nih. Nomor 18. Ya, nomor 18. Sekarang coba. Konsepnya sama kayak tadi yang nomor 12. Bedanya kalau nomor 12 tadi itu menggunakan deret aritmatika. Nah, kalau nomor 18 kita menggunakan apa? Coba lihat dulu. Hah? Udah. Oh. Ada yang ngerjain nggak yang nomor 18? Coba, ada yang coba ngerjain nggak? Diem-diem baik, tidur apa tidur? Puasa? Pak, izin Bentar, kamar mandi, Pak. Pak. Nah, diwakilin aja lah. Kamar mandi dulu, Pak. Izin dulu ya, Pak, keluar dulu, ntar dulu. Mau keluar. Siap. Di depan orang tua. Nah, kita bahas yang nomor 18 nih. Lihat dulu nih. Ada resistor dengan R1 10 ohm, ya, tulis ya di sini nih. R1 sama dengan 10 ohm. Kemudian R2-nya adalah 20 ohm. R3-nya berapa? R3-nya 40 ohm, ya. Kemudian R4-nya 80 ohm, ya. Kemudian R5-nya di situ berapa? 160 ohm. Sampai dengan dan seterusnya, ada banyak. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini nilai bedanya berapa? Antara R1 dengan R2 itu kan 10 ya. Ini 10. Kemudian 20 ke 40, 20, 40 ke 80, 40. Ini 160. Ya, dikali 2 kan? Nah, dikali 2 ini kan masuk ke kemana nih? Ke aritmatika atau geometri kira-kira? Ya. Nah, ini kan bisa masuk ke aritmatika nih karena dia ternyata tetap. Nah, cuman di sini yang perlu diperhatikan apa? Di sini tidak dikasih tahu nilai n-nya. Ya. Nggak tahu nih sampai berapa nih. Kita nggak tahu nih sampai berapa dan seterusnya. Artinya apa? Artinya di sini sampai dengan tidak hingga. Ya enggak? Sampai dengan tidak hingga yang kita nggak tahu sampai berapa nilainya. Nah, maka kalau seperti ini gimana caranya? Ya. Kita menggunakan apa? Menggunakan deret geometri tak hingga. Masih ingat nggak rumusnya apa? A bagi 1. Berapa nih rumusnya? S tak hingga sama dengan A per 1 min R. S. Ya. Rumusnya ini jangan sampai lupa ya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini A-nya udah ada belum? A-nya udah ada ya. Dan lihat di sini tuh disusunnya secara apa? Paralel. Ya. Nih, disusunnya secara paralel. Ya. Maka kalau disusun secara paralel, kita harus tuliskan dulu nih. Ya, berarti di sini 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 dan seterusnya. Ya. Sampai dengan tak hingga nih, ya, sampai dengan tak hingga yang kita nggak tahu dia ada berapa banyak datanya, ya, ditambah dengan sampai tak hingga.
Nah, sekarang kita masukin nilainya. Berarti apa nih? 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 berapa? 10 ditambah dengan 1 per 20 ditambah dengan 1 per 40 ditambah dengan seterusnya. Ya, maka nilai A-nya yang mana nih? A-nya adalah ini nih. Ya, suku pertama. Ini A-nya nih. Ya, berarti A-nya adalah 1 per 10 karena disusun secara paralel. Ya, beda lagi nanti kalau di soal ini itu disusun secara seri. Maka kalau seri R1 udah pasti 10. Ya, makanya perlu dijabarkan terlebih dahulu. Gitu ya. Dapat nih A-nya 1 per 10. Sekarang R-nya. Ya, R-nya berapa? Masih ingat nggak rumus rasio apa? Ayo, rumus R gimana? R itu apa? R sama dengan U N plus 1 dibagi dengan UN. Nah, misalkan nilai N-nya itu misalkan adalah berapa nih? 1 ya. Misalkan N-nya 1. Berarti R sama dengan U1 ditambah dengan 1 per U1. UN. Ya, maka R-nya berapa nih? R-nya sama dengan U2 dibagi dengan U1. Bisa ya? Maka ini kan A ini sama kayak U1, betul ya? Nah, sama kayak U1. Sedangkan U2 yang mana nih? U2 tuh yang ini nih, 1 per 20. Ya. U2 adalah 1 per 20. Nah, U2-nya udah ada, U1-nya udah ada. Berarti kita bisa masukkan ke dalam rumus ini. Ya, berarti U2-nya adalah 1 per 20 dan U1-nya adalah 1 per 10. Nah, ini kan sama aja seperti berapa nih? 1 per 20 dikali dengan 10 per 1 ya. Dibalik karena jadi perkalian ya. Dari pembagian jadi perkalian. Maka nilai R-nya berapa tuh? Berarti kan 10 per 20. Ya kan? Atau sama dengan berapa nih? 1 per 2 nilai R-nya. Nah, nilai R-nya udah dapat. Kemudian nilai A-nya udah ada. Sekarang kita bisa menghitung nilai dari S-nya. S tidak hingganya berapa? Ya kan? Nah, masukin deh nilai A dan R-nya ke dalam rumus yang tak hingga ini. Ya. Maka nanti diperoleh seperti ini. Warna apa ya? Warna ungu deh. Ya, dapat nih R-nya, masukin ke sini. Ya. Maka S-nya kita ganti dengan R, resistor, ya. Berarti R tak hingga sama dengan A-nya berapa tadi? 1 per 10. Ya. Per 1 dikurang dengan R, yaitu setengah. Ya. Begini. Wah, nggak muat lagi. Tarik lagi ke sini. Set, gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita lanjutkan jawabannya R tak hingga sama dengan 1 per 10 dibagi dengan 1 kurang setengah berapa? Pada diem semua. Lanjut, Pak. Lanjut, 1 kurang setengah berapa? 1 kurang setengah 2. 2. Setengah. Setengah kan? Itu dibagi. Setengah. Maka di sini R tak hingganya menjadi berapa? Menjadi 1 per 10 dikali dengan 2 per 1. Ya, berarti R tak hingga sama dengan 2 per 10 atau sama dengan 1 per 5. Ya. Dapat nih R tak hingganya 1 per 5. Sekarang yang diminta apa? Yang diminta adalah kuat arus totalnya. I-nya berapa nih? Dan nilai ininya 100 volt. Ya. Maka di sini kita dapatkan nilai dari R tak hingga 1 per 5 ini kan samanya seperti apa? Seperti 1 per RP. Ya. Sama dengan 1 per 5. Sehingga nilai dari R paralelnya berapa? Adalah 5 ohm. Ya. Dapat RP 5 ohm. Sekarang masukin ke rumus hukum ohm. Ya, ganti warna ya, warna hijau. Tarik ke atas lagi, ke sini. Ya, tarik ke atas sini. Masukin ke hukum ohm di mana V sama dengan I dikalikan dengan R.
Maka I sama dengan apa? Sama dengan V per R. Nah, tadi V-nya berapa? 100 katanya di soal. R-nya berapa? R-nya 5. Maka I-nya berapa nih? 100 bagi 5 berarti 20 ampere. Nah, lihat ada nggak jawabannya? Ada, yang mana yang D? Gitu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau masih bingung? Silahkan. Atau ada yang nggak masuk akal nggak? Tanyain. Kecilin deh. Nah, biar kelihatan semua dikecilin. Ribet aja sih. Ikut aja, janganlah. Terus saya ajak ke yang Enggak. nggak bagus nih. Ribet aja. Oh, ribet. Ya, tapi intinya kan ini apa ya? Gampang kan? Nah, kayak rumus dasar yang tadi kan, yang paralel sama seri, cuman di sini dimintanya adalah dengan bantuan dari deret geometri yang tidak hingga, ya kan? Nah, rumusnya ini. Nah, ini tadi nih. Ya, sebenarnya fisika itu kan gampang. Cuman biasanya itu orang yang susah fisika itu karena apa? Karena matematikanya nggak kuat. Nah, makanya dari sekarang cari pasangan matematika. Nah, gitu. Ya. Kalau punya teman kasih tahu Pak Fahri ya. Nih. Ada. Ya. Mengarahnya Dulu, ke Pak. sana. Dicerna dulu, Pak. Dicerna, Iya, Pak. cerna dulu deh. Silakan. Sambil ditulis boleh deh, sambil dicerna ya. Ya. Kalau ngerasa fisika nggak bisa Pak, berarti ini otak saya nggak masuk, Pak. Otaknya nggak masuk. Wah, otaknya di kenapa itu? Nggak bisa terima, Pak. Disimpan dulu. Kenapa? Otaknya menolak, Pak. Oh, otaknya menolak. Ya, Apa berarti harus cari yang beda jenis nih biar tertarik menarik. Wah, makanya jangan jadi jomblo. Otaknya Segera nolak. halalkan. Aduh. Lalu kamu. Aduh. Deh tulis dulu deh, yang ini tulis dulu deh biar sambil dicerna nanti kita lanjut ke yang berikutnya nih. Yang berikutnya lumayan agak berat juga nih. Aduh. Ya, tulis dulu deh. Sepuluh menit cukup nggak? 10 menit? Atau 3 menit? Ntar aja lah. Baru Ntar aja. Nulisnya ntar, Pak. Saya nyerna Aja. doang, Pak. Nyerna. Oh yaudah. Berarti kita lanjut ya. Ini Pak Faris save dulu deh. Ntar takutnya lupa. Ya, kita save dulu, takutnya lupa. Nah, tadi udah bahas tentang rangkaian listrik yang intinya itu dia adalah pengembangan dari seri paralel ataupun campuran. Rumusnya juga nggak banyak ya, cuma nanti mungkin kita menggunakan variasi dari beberapa persamaan matematika tadi ya. Deret aritmatika, deret geometri, seperti itu. Nah, nanti di sini masih banyak soal-soal lainnya yang bisa kalian kerjakan secara pribadi ya. Karena kalau dibahas semuanya nggak mungkin ya, karena waktu kita terbatas. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini kita tutup dulu. Ya. Yang berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Ada yang pernah dengar nggak? Hukum Kirchhoff. Ya. Nih, yang berikutnya kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff. Ya. Nah, hukum Kirchhoff itu ada dua. Ya, ada hukum Kirchhoff yang pertama sama hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, sekarang kita bahas dulu yang hukum Kirchhoff yang pertama dulu. Ya. Di mana hukum Kirchhoff yang pertama ini itu berbicara tentang arus listrik. Ya. Arus listrik. Ya. Di mana kata si Kirchhoff arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Ya, kata dia nih, kata si Kirchhoff itu arus yang masuk ya, arus masuk itu nanti akan sama dengan arus yang keluar. Ya, arus keluar. Nah, nanti persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi persamaan matematika seperti ini, di mana sigma itu artinya jumlah, berarti jumlah arus itu kan I ya. Jumlah I yang masuk ya, ini akan sama dengan
sigma berarti jumlah arus yang keluar. Ya. Nah, kalau sulit dibayangkan, bayangkan aja air. Ya. Misalkan kalian pengen nyiram tanaman. Nah, berarti air yang keluar dari selang itu kan apa? Adalah air yang terisi di penampungan air kan? Nah, berarti sama aja nih yang keluarnya itu sesuai dengan apa yang ditampung di penampungan itu. Nah, sama seperti listrik. Listrik pun juga sama nih. Yang keluar itu akan sama dengan yang masuk. Ya, tidak bisa berlebih. Nah, contohnya begini nih, Pak Fahri kasih contoh yang paling sederhana dulu. Ya, ini rumusnya. Nggak usah dihafal, ingat aja kalau Kirchhoff 1 adalah tentang arus. Contohnya begini nih, yang paling sederhana dulu. Contoh. Ya, misalkan Pak Fahri punya rangkaian listrik ya, bentuknya begini nih, set gitu ya. Nah, misalkan begini bentuknya. Nah, di mana di sini Pak Fahri kasih keterangan ya, di sini adalah I1 ya, ini misalkan I1, ini I2, ini adalah I3-nya misalkan, ini adalah I yang keempat, dan ini adalah I yang kelima. Nah, pertanyaannya, yang masuk yang mana, yang keluar yang mana? Ayo, mana arus yang masuk? 1, 2. 1 dan 2, ya kan? Arus masuknya 1, 2. Arus keluarnya berarti yang mana? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Maka kalau begini gimana nih? Berarti sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, arus masuknya adalah I1 ditambah dengan I2. Ini akan sama dengan arus yang keluar, yaitu I3 ditambah dengan I4 ditambah dengan I5. Pak, kok bisa tahu yang I1 dengan I2 itu masuk? Lihat nih, I1 dan I2 kan mengalir. Kemudian mereka bertemu titik percabangan di sini nih. Ya. Ketemu titik percabangan, kemudian dari percabangan ini dibagi lagi menjadi 3, ada I3, I4 dan I5. Maka setelah titik percabangan itu dikatakan sebagai arus yang keluar. Nah, misalkan nih, Pak Fahri kasih contoh lagi. Misalkan I1-nya itu adalah 2 ampere. I2-nya ini adalah 4 ampere misalkan. Kemudian I3-nya 1 ampere, I5-nya 1 ampere. Pertanyaannya, berapa nilai dari I4? Ayo, berapa I4-nya? 4 ya. Nah, berarti kan tinggal masukin ke rumus yang ini tadi, yang di atas nih, yang I1 tambah I2 nih. Berarti kan I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3 ditambah dengan I4 ditambah dengan I5. Nah, kata soal, I1-nya berapa tadi? 2. I1-nya 2, I2-nya 4, sama dengan I3-nya berapa? 1. Ditambah dengan I4 yang akan kita cari. Ditambah dengan I5, yaitu 1. 2 tambah 4, 6. Ya. 1 tambah 1, 2. Ditambah dengan I4. Maka nilai dari I4 berapa? I4 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4 ampere. Nah, berarti di sini 4 nih. Ya, artinya apa? Artinya benar kan? Yang masuknya itu 6, 4 tambah 2, yang keluarnya pun juga harus bernilai 6. Ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait hukum Kirchhoff yang pertama? Ada yang bingung, ada yang nggak masuk akal, silahkan ditanyakan. Ya, jangan diem-diem baik, nanti ulangan nggak bisa. Lanjut. Lanjut ya. Oke, kalau ini udah bisa, kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Nah, ini soal-soalnya. Udah kelihatan belum? Udah. Coba kalau udah kerjain nomor 1. Yang A. Yang mana? Yang C. C ya. Gampang ya ini mah ya. Yang pertama C. Bentar.
Spidolnya belum diituin. 1C ya. Ini lihat nih, kan I masuknya adalah ini ya. I1 dengan I2, berarti kan I1 ditambah dengan I2, ini masuk sama dengan I3 ditambah dengan I4 ditambah dengan I5 ditambah dengan I6. Nah, di sini di soal itu diminta itu I1, berarti I1 sama dengan I2 pindah ruas, jadi minus kan? Minus I2 ditambah dengan yang atas. Sama. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Lanjut, nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2 jawabannya yang mana coba? Yang 3 C Pak. ya. 3 ampere ya. Gampang kan? Nih 3 ampere. Ini kan sama kayak nomor 1 gambarnya. Berarti kan sama ya. Kerjainnya berarti I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3 ditambah dengan I4 ditambah dengan I5 ditambah dengan I6. Nah, yang ditanya apa nih? I6-nya berapa katanya? I1-nya 3 nih tulis. Berarti 3 ditambah I2. Ini 4. 3 tambah 4 sama dengan I3. I3 sama I5 sama nih 1. Berarti di sini 1. I4-nya berapa? 2. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 ditambah dengan I6. 3 tambah 4 7 sama dengan 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4 ditambah dengan I6. Maka I6-nya berapa? Adalah 7 dikurang dengan 4 sama dengan 3 ampere. Berarti jawabannya yang C. Gampang ya? Oke, 1 2 udah bisa, berarti hukum Kirchhoff udah aman ya. Masih gampang. Lanjut ke nomor berikutnya. Mana ya? Nomor 6. Yang ini. Coba dikerjain dulu, dicoret-coret temboknya. Bukunya salah. Nah, bukunya coret-coret dulu. Kalau nggak ada buku di lantai boleh tuh. Paling diomelin. Nomor 6. Nanti kalau jawabannya apa kasih tahu ya. Soalnya yang opsi C sampai E-nya nggak kelihatan. Pak, ini yang hadir dua-dua siapa ya Pak? Nggak tahu. Kacau. Coba Al kerjain Al. Ketemu nggak? 2 ampere Pak. Berapa? 2 ampere. 2 ampere. Kita kerjain ya coba. Perhatikan rangkaian berikut. Ini kan ini ya, paralel nih berarti. Katanya V-nya 12 volt ya. Ini V-nya 12 volt. Kemudian R-nya itu sama ya, di sini 6 ohm dan 6 ohm. 6 ohm dan 6 ohm. Ya. Besar arus listrik pada masing-masing hambatan. Ya, ingat ya, berarti pada masing-masing ya. Berarti pada R yang di sini ya, R yang di sini sama R di sini itu berapa? Karena masing-masing. Nah, yang pertama gimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya ini kan merupakan rangkaian paralel. Maka kita hitung dulu hambatan penggantinya. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R ditambah dengan 1 per R. Ya, ini nih, lihat di sini di rangkaiannya. Maka di sini 1 per R paralel sama dengan 1 per R. R-nya berapa? 6 ditambah dengan 1 per 6. Maka 1 per R paralel sama dengan 2 per 6.
Maka di sini tinggal dikali silang. R paralel kali 2. Jadi apa? 2R paralel. Sama dengan 6 kali 1. 6. Maka R paralelnya berapa? Adalah 6 dibagi 2. Sama dengan 3 ohm. Ya. Dapat nih. R paralelnya 3 ohm. Sekarang kita hitung nilai I totalnya dulu. Ya. I total. Dari rumus hukum ohm. Ya. Yang mana? Vir. V sama dengan I dikalikan dengan R. Maka I total sama dengan V dibagi dengan R paralel. Ya. Di mana V-nya berapa? V-nya kan ini 12 volt. Berarti 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4 ampere. Nah, 4 ampere ini adalah arus yang mengalir di sini. 4 ampere I totalnya. Nah, ketika dia sampai di titik B, ya, ini masih 4 nih, masih 4 juga nih, masih 4 ampere. Dia akan terbagi 2, akan ada yang ke atas dan akan ada yang ke bawah. Nah, karena di sini nilai dari R-nya itu sama-sama 6 ohm, ya, sama, maka udah pasti arus yang mengalirnya itu akan dibagi menjadi 2, ya. Maka yang ke atasnya itu adalah 2 ampere, yang ke bawah juga sama nih, adalah 2 ampere. Dan sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff tadi, ketika dia nanti keluar di titik A, ini akan balik lagi nih menjadi 4 ampere. Nah, karena di soal ini yang ditanyakannya adalah arus pada masing-masing R, maka jawabannya adalah 2, ya, bukan yang 4. Nah, kita lihat ada nggak 2 ampere pilihannya? Nah, ada ya, yang D jawabannya. Berarti di sini tulis ya, I pada masing-masing hambatan, ya, masing-masing hambatan adalah 2 ampere. Ya. Nah, Pak, nanti kalau misalkan ya, misalkan tadi yang gambar tadi diperhatikan lagi. Misalkan nih, tadi kan di sini 4 ampere. Ya. Kemudian di sini ada titik cabang nih, ada cabang. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ya kan? Pak, gimana kalau nanti misalkan nilai R-nya itu nggak sama? Misalkan nggak sama nih, antara yang di atas dengan yang di bawah. Maka kalau nanti tidak sama, berarti kita harus menggunakan hukum ohm lagi. Ya, misalkan nih, di sininya R-nya adalah 4. Di sini adalah 2. Nah, berarti kita pakai hukum ohm yang Vir. Ya, misalkan ini adalah R1-nya. R1, ini R2-nya nih. Ya, ini R2-nya. Maka kalau misalkan yang ditanyanya adalah arus pada I1, ya, nih I1-nya berapa nih? Berarti tinggal menggunakan hukum ohm. Ya, hukum ohmnya berapa tadi? Nah, tadi kan ada ya, V-nya 12, R-nya berapa nih? Nanti akan dapat nilai dari arus di I1. Begitupun dengan I2. Ya. Nah, karena di soal ini kebetulan nilai R-nya sama-sama besar, 6 ohm dan 6 ohm, maka langsung aja dibagi 2 yang 4 ini. Yang ke atasnya 2, yang ke bawah juga 2. Ya. Dan nanti kalau misalkan R-nya beda pada rangkaian ini, kalian gunakan hukum ohm lagi ya. Jangan langsung ditembak, oh dibagi 2 aja. Jangan. Gimana, bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Iya, yang nanya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Wah. Lanjut ke yang berikutnya. Ya, ini geser dulu sebentar. Kalau nggak ini kita save dulu ya. Kelas 12. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya jembatan Wheatstone. Ya, ini masih hukum 1 Kirchhoff ya, masih hukum 1 Kirchhoff. Ya. Kita lanjut itu nanti disebutnya sebagai jembatan Wheatstone. Ya, jembatan Wheatstone. Ya, Wheatstone. Nah, jembatan Wheatstone ini fungsinya apa, Pak? Fungsinya adalah untuk mempermudah kita
dalam menentukan jenis rangkaian. Ya, karena nanti akan ada rangkaian yang kita kalau dilihat secara langsung itu kita nggak tahu mana yang seri, mana yang paralel. Makanya kalau kita nggak tahu mana yang seri, mana yang paralel, kita butuh bantuan. Nah, bantuan itu disebut sebagai jembatan Wheatstone. Ya, jembatan Wheatstone sendiri itu dibagi menjadi 2. Ya, ada yang nanti disebut itu sebagai jembatan Wheatstone setimbang, ya, setimbang, dan yang tidak setimbang, ya, yang tidak setimbang. Nah, tidak setimbang. Kalau setimbang itu artinya apa sih? Artinya sama ya, artinya sama, artinya adil gitu ya. Kalau tidak setimbang berarti tidak sama, tidak adil, berat sebelah ya. Dan nanti yang tidak setimbang ini kita juga akan menggunakan metode lain yang disebut sebagai metode delta star. Ya, metode delta star. Ya. Wah, ini parah banget Pak, istilahnya asing-asing banget. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang di slide ini kita akan bahas yang setimbang dulu. Yang setimbang dulu ya. Kita bahas yang setimbang dulu nih. Yang jembatan Wheatstone tapi dalam keadaannya itu setimbang. Ya, yang setimbang dulu. Nih, yang setimbang. Nah, nanti si Wheatstone itu bentuk rangkaian itu akan banyak. Nih, Pak Fahri udah nyiapin gambarnya. Seperti ini. Kelihatan nggak? Ya, nanti bentuknya itu lebih kurang ada 3 rangkaian. Ayam siapa itu? Ya, akan ada 3 rangkaian seperti gambar di sini ya. Ada rangkaian yang pertama, rangkaian yang kedua, dan rangkaian yang ketiga. Tapi intinya antara rangkaian pertama, rangkaian kedua dengan rangkaian ketiga itu intinya sama saja. Ya, dia satu jenis tapi dibuat bentuk yang berbeda. Nah, Pak Fahri gunakan rangkaian yang kedua ya. Rangkaian yang kedua. Ya. Pak Fahri gunakan rangkaian yang kedua. Pak Fahri gambarkan ulang di sebelah sini. Ya. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Set gitu ya. Anggap gambarnya bagus lah ya. Nah, anggap gambarnya bagus dan sama seperti itu. Nah, gini ya. Nah, lebih kurang begini lah ya gambarnya. Nah, begini. Nah, begini. Ya. Di mana di sini katanya apa nih? Di sini R1-nya. Ya. Di sini R2-nya. Di sini R3-nya. Di sini R4-nya dan di sini adalah R5. Nah, tadi yang Pak Fahri bilang di awal sih Wheatstone ini digunakan untuk kita mempermudah mencari mana yang seri, mana yang paralel. Karena apa? Karena coba kalian lihat deh, rangkaian 1, 2, dan 3 ini, kalau Pak Fahri tanya, mana yang seri, mana yang paralel, pasti kalian bingung. R1 ini seri dengan R2, tapi di sini ada percabangan. Wah, nggak mungkin dong dia seri. R1 dengan R4, di sini ada R5, nggak mungkin juga dia seri. Nah, karena kendala seperti ini, maka kita butuh bantuan si jembatan Wheatstone tadi. Ya. Nah, kalau dia setimbang, artinya apa? Artinya R1-nya ini berseberangan dengan yang mana R1. R1 berseberangan dengan R3. Ya, di sini nih. Jadikan R5 sebagai porosnya. Ya. Kemudian R2 ini berseberangan dengan R4. Oh, hadapnya Pak ya? Iya, yang sahadap ya namanya. Yang ini. Maka di sini dapat Pak Fahri tuliskan menjadi seperti ini nih. R1 ketika dikalikan dengan R3 dan ini akan sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Ya. Nah, ketika R1 dikalikan dengan R3 kemudian hasilnya sama dengan R2 dikalikan dengan R4, itu dikatakan setimbang. Ya, dikatakan setimbang yang ini tadi. Nah, maka kalau dia ketika dikalikan hasilnya sama, maka nanti dapat kesimpulan nilai dari arus yang mengalir di hambatan kelima itu nilainya 0.
Gimana, bisa dipahami nggak? Jadi ketika ada arus yang di tengah-tengah tadi I5 itu akan bernilai 0 ketika R1 dikalikan dengan R3 sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Nah, kalian jangan hafalin rumusnya, tapi hafalin aja mana yang sehadap. R1 sehadap dengan R3, R2 dengan R4. Jadikan R5 sebagai porosnya. Ya, kenapa jangan dihafalkan rumusnya? Karena nanti bisa jadi di soal itu nilai R1 ini menjadi R5. Ya, R2 jadi R4, bisa jadi. Ya, yang penting pahami konsepnya, kenapa bisa dapat seperti ini tadi. Ya. Nah, contoh deh, contoh. Misalkan R1-nya ini Pak Fahri kasih nilainya adalah 2 ohm. Ya. R3-nya misalkan berapa nih? 4 ohm. Ya. Kemudian R2-nya adalah 1 ohm dan R4-nya adalah 8 ohm. Nah, sekarang coba masukkan nilai dari R1 sampai dengan R4. R1-nya kan 2. R3-nya 4. R2-nya 1. R4-nya 8. 2 kali 4, 8. 8 kali 1, 8. Nah, kalau seperti ini namanya setimbang. Ya, setimbang. Nah, ketika dia sudah setimbang seperti ini, nilai dari I5-nya itu 0. Maka kalau I5-nya itu 0, maka rangkaian yang di atas ini dapat Pak Fahri gambarkan menjadi seperti ini rangkaiannya. Set, ke samping ya. Nih, akan jadi seperti ini rangkaiannya nih. Ya. Gini ya. Set. Nah, gini bentuknya, lebih kurang gini ya. Nah, gini ya. Nah, begini bentuknya. Nah, gini ya, lebih kurang begini rangkaiannya. Pak, R5-nya kemana? R5-nya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nilai arusnya 0. Ya, karena dia nanti nggak akan berpengaruh juga terhadap rangkaian ini. Ya. Nah, di sini tadi apa? R1-nya. Di sini R2-nya. Di sini R3-nya. Di sini R4-nya. Nah, kalau rangkaiannya menjadi seperti ini, kalau Pak Fahri tanya mana yang seri, mana yang paralel, kita dapat tentukan nggak? Dapat. Gimana caranya? Caranya gampang. Lihat yang di atas. Ini R1 dengan R4 ini adalah seri. Ya, ini seri nih. Ini seri. Ini seri. Kemudian yang bawah juga sama nih. R2 dengan R3 dia juga sama seri. Ya, ini seri juga. Ini seri. Nah, maka kalau ini yang atas udah ketahuan seri, yang di bawah seri, maka kita bisa menentukan dong nilai hambatan totalnya berapa. Ya, gimana caranya? Berarti tinggal kita tarik lagi garis ke bawah. Ya, berarti hitung dulu nih R seri yang atas misalkan. Berarti berapa tuh? Berarti R1 ditambah dengan R4. Betul ya? Kemudian udah dapat nih R seri atas berapa nilainya. Kemudian cari R seri yang di bawah. Ya, dengan rumus apa berarti ini? R2 ditambah dengan R3. Ya. Maka kalau yang atas dan bawah sudah seri, maka nanti akan menjadi apa rangkaian ini? Akan menjadi seperti ini nih, Pak Fahri gambarkan ulang. Ya. Akan menjadi seperti ini rangkaiannya. Ya. Set begini ya. Nah, begini rangkaiannya. Nah, begini kan ya, rangkaiannya jadi begini kan? Nah, gitu ya. Akan menjadi seperti ini rangkaiannya ternyata. Kita geser dulu ke sebelah kanan deh, biar nyambung antara panahnya. Ya, akan jadi seperti ini. Ya, di mana yang bagian atasnya itu adalah apa nih? Adalah si RS atasnya nih, yang RS atas. Ya, yang tadi udah kalian cari dari sini. Ya, dari sini nih. Sedangkan yang di bawah apa nih? Berarti RS bawah. Nah, kalau begini itu kan apa nih susunannya, Pak?
Paralel. Maka kalau begini kita juga bisa tentukan nilai dari R totalnya adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per RS atas, ya. Favorit simbolkan dengan RSA ditambah dengan 1 per RS dikalikan dengan bawah. Ya, maka nanti dapat nih nilai dari RP-nya berapa. Ya. Dan nanti kalau nilai RP-nya dapat, maka nanti rangkaiannya akan menjadi seperti apa? Akan menjadi rangkaian tunggal seperti ini. Nah, ini RP. Nah, kalau udah begini, dapat dong RP-nya. Dan nanti kalau dia minta nilai arus, tinggal masukkan ke hukum Ohm. Gitu. Yang awalnya bentuknya rangkaian 2 seperti ini, yang di atas nanti akan menjadi rangkaiannya itu tunggal seperti yang ada di bawah sini. Gitu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Atau terlalu sulit? Atau gimana? Silakan ditanyakan yang nggak paham. Diam semua. Tidur apa tidur? Bisa dipahami, Yang Pak. 2. Coba yang 3, Pak. Yang mana? Ya, rangkaian 3 gimana, Pak? Rangkaian 3 sama aja. Nih, kalau rangkaian 1 ya, rangkaian 1. Rangkaian 1 ini berseberangan dengan mana? Ini kan? Sama nih, sama Dit. Oh, Yang 1 nyilang. dengan R3. Jadikan R5 sebagai poros, ingat ya, jadikan R5 sebagai poros, maka R2 sama R4. Sama aja. Kayak gini. Kalau rangkaian 3 berarti gimana nih? Sama kan? R5 poros, berarti R1 sama R3. 3. R2 sama R4, sama aja tuh. Sama aja, Dit. Mau bentuknya rangkaian 1, rangkaian 3, rangkaian 2 sama aja. Bentuknya nanti akan menjadi seperti RP yang di bawah sini. Ya. Dan nanti ingat ya, dan nanti ketika I5-nya 0 nih, I5 bernilai 0, maka nanti kan apa? R5 bakal hilang ya. Nah, ketika R5-nya hilang, nanti di soal itu biasanya dikasih hambatan lain di sini nih. Perhatikan ya. Yang disebut sebagai galvanometer dengan simbol G. Ya. Jadi gini nanti rangkaiannya. Ya, di mana galvanometer ini adalah apa? Alat yang digunakan untuk mengukur arus kecil. Tulis ya, tulis deh. Biar nggak lupa. Ya, biar selalu diingat. Ya, biar bawa mimpi. Ya, ke atas ya di sini ya. Di mana G ini, ya, G dalam rangkaian itu adalah galvanometer. Ya, galvanometer. Di mana galvanometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus yang kecil. Ya, ini digunakan untuk mengukur arus kecil. Ya, arus yang kecil. Nah, Pak, bedanya galvanometer dengan ampermeter apa? Kan ampermeter digunakan juga untuk mengukur arus. Ya. Kalau galvanometer arus kecil, kalau ampermeter arus yang besar. Dan biasanya di dalam ampermeter pasti ada galvanometer. Ya, ingat ya. Di dalam ampermeter pasti ada galvanometer, tapi di dalam galvanometer belum tentu ada ampermeter. Gitu ya. Nanti bisa jadi di sini diisi dengan galvanometer. Nah, itu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibantah? Udah dikeluarin ya tanaman ya? Lupa edit situ. Hah? Pak, tadi yang kecil ampermeter atau galvanometer, Pak? Galvano. Galvano ya. Nah, kalau galvano arus yang kecil, Jak. Kalau yang gede ampermeter. Oke. Bisa ya? Nah, ini kan yang setimbang. Pak, gimana nanti kalau ternyata ketika R1 dikalikan dengan R3 itu tidak sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Nah, kalau tidak sama, nanti kita gunakan metode yang lainnya yang disebut sebagai metode delta star yang ada di atas ini. Ya. Nah, cuman sebelum ke metode delta star ini kita simpan dulu, kita lihat contoh soalnya. Ya. Nah, kita lihat soalnya ya. Soalnya masih sama kayak tadi. Nah, ada soal nomor 7.
Coba nomor 7 jawabannya yang mana? Dengan menggunakan konsep yang tadi, yang sehadap ketika dikalikan harus sama dengan yang sehadap satunya. Yang A ya. Coba lihat nih, R1 ini berseberangan dengan R3. Ya. Kemudian R2 berseberangan dengan R4. Ya. Maka kalau seperti ini kita bisa tentukan nih R1 dikali dengan R3 harus sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Nah, sekarang cari nilai dari R1-nya berapa, R3-nya berapa, R2 berapa, R4 berapa biar dia setimbang. Ya. Nah, maka di sini kata Jaki tadi yang A, kita cobain yang A. R1-nya 3. Ya. Masukin sini 3. R3-nya berapa? 8. Ya. Berarti 3 kali 8. Sama dengan R2 itu berapa? 12. Ya. Tulis 12 di sini. Dikalikan dengan R4. Ya. Di mana R4-nya berapa nih? R4-nya 2. Nah, 3 kali 8 berapa? 24. 12 kali 2, 24. Nah, berarti jawabannya benar ya, yang ayam. Karena sesuai dengan metode jembatan Weston yang setimbang. Ya. Lanjut, 7 udah, nomor 8 sekarang. Ayo, nomor 8 ini tadi pakai rangkaian yang sama, tapi bentuknya beda. Konsepnya tetap sama, yang ditanya adalah hambatan pengganti. Ayo, coba dihitung dulu. Yang bisa kasih hadiah deh. Dicoba ya, dicoret-coret di bukunya. Ayo dicoba dulu. Yo dicoba dulu. Ayolah A, coba. Kan gampang. Popnya kurang bumbu kah? Apa? Popnya kurang bumbu kah? Pakai itu per RP ya, Pak ya? Iya. Ini dibuktikan dulu dia setimbang atau enggak. Kalau setimbang kan berarti nanti yang porosnya itu nilainya 0. Buktikan dulu dia setimbang atau enggak. Kalau setimbang berarti yang di porosnya harusnya 0, maka yang di poros itu bisa kita hilangkan. Nah, kalau sudah dihilangkan yang poros, maka nanti ketahuan kan mana yang seri, mana yang paralel. C. Yang lainnya? Belum, Pak. Yang lainnya udah nyobain belum? Cobain lah, ini kan metode baru. Ya. Coba ya kita kerjakan. Nomor 8. Lihat nih, ini kan R5 sebagai poros. Berarti R1-nya harus sama R3. Kemudian R2 sama R4. Nah, sekarang coba dihitung dulu apakah dia setimbang atau enggak. Ya, caranya sama. Berarti yang berseberangan di sebelah satunya harus sama dengan berseberangan di satunya. Berarti di sini berapa? R1 dikalikan dengan R3 harus sama dengan
R2 ketika dikalikan dengan R4. Ya. R1 berapa nih? R1 3. Ya. R3-nya berapa? R3-nya 8. Ya. R2 berapa? 12. R4-nya berapa? 2. 8 kali 3 berapa? 24. 12 kali 2, 24. Nah, ini setimbang. Maka kalau ini setimbang, nilai dari I5-nya adalah 0. Ya. Nah, kalau I5-nya 0, maka kita bakal tahu dong mana yang seri, mana yang paralel. Sehingga rangkaian yang ini itu dapat Pak Fahri ubah menjadi seperti ini bentuknya. Ya. Seperti ini bentuknya, boleh ya? Nggak masalah. Nah, begini bentuknya nih. Ya, jadi begini bentuknya nanti. Di mana di sini adalah R1-nya. Di sini adalah R4-nya. Di sini R2-nya. Di sini R3-nya. Pak, R5 kemana? R5 kan 0, karena disetimbang. Ya, maka kalau begini kan kita bakal tahu mana yang seri, mana yang paralel. Ya enggak? Maka yang ini seri nih. Ini seri. Ini seri. Ya, ini juga seri. Ya. Ini juga seri sama. Ya. Maka ini bisa kita kerjakan, ya. Hitung dulu yang rangkaian seri yang atas. Berarti Pak Fahri tulis sebagai RSA. Ya, berarti rangkaian seri yang atas. Sama dengan apa? R1 tambah R4. Ya, tambah R4. R1-nya berapa? R1-nya 3. Ya. R4-nya berapa? R4-nya adalah 2. Maka RS seri yang atas adalah 5 ohm. Nah, dapat yang seri atas. Sekarang hitung yang seri bawahnya. RSB. Nah, yang seri bawah apa tuh? R2 ditambah dengan R3. Ya. R2-nya berapa? 12. R3-nya berapa? 8. Nah, 12 tambah 8 berapa? 20 ohm. Nah, dapat dong rangkaian seri atas dan bawahnya. Maka kalau dapat nanti rangkaian itu akan menjadi seperti ini. Ya. Nih, akan jadi seperti ini rangkaiannya. Ya. Set gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau begini itu kan apa? Paralel. Maka kita bisa hitung nilai dari rangkaian paralel atau penggantinya adalah 1 per RP sama dengan 1 per RSA ditambah dengan 1 per RSB. Ya. Maka di sini 1 per R paralel sama dengan RSA-nya berapa? 5. Berarti 1 per 5 ditambah dengan 1 per RSB berapa? 20. Ya. Nah, ini tarik deh ke atas biar muat, ya. Tarik ke atas ini. Ya. Nah, berarti di sini 1 per RP sama dengan 5 dan 20, berarti KPK-nya adalah 20. 20 bagi 5 berapa? 4. 4 kali 1, 4. 20 bagi 20, 1. 1 kali 1, 1. Nah, ditambah dengan 1. Maka 1 per RP sama dengan 4 tambah 1, 5 per 20. Ya, per 20. Maka RP-nya berapa? Tinggal dikali silang. Ini kali ke sana nih. Set. Jadi apa? 5 RP. Ya. 20 kali 1, 20. Sama dengan 20. Maka RP berapa? RP sama dengan 20 dibagi dengan 4. Ya. Nah, berapa hasilnya? Adalah 5 ohm. Ada yang salah nggak? Sorry, bagi 4 bagi 5. Bagi 5. Salah. Ini kan 5. Kok 4 sih? Ya. Nah, dibagi dengan 5. Maka adalah 4 ohm. Jawabannya berarti yang mana nih? Yang C, nomor 8. Gampang nggak? Diem lagi. Diam terus nih anak-anak. Pada kemana nih? Woi. Mana nih yang lain? Si Pandu, mana Pandu, Anggara, Patin, Aspa, Deden, Aris,
Didik, Zikri, Pada puasa. Rafli, Sal, Bintang, Irsyad, Nopal. Gimana Raffi Mardika? Akmal, Dimakan. diem baik. Ya enak Pak, orang kita memperhatikan Pak. Oh gitu. Siap. Fokusnya 100% Pak. Ya, jadi gini caranya nih. Ya, jangan diem baik, nanti tidur aja. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nomor 8. Ayo, ada yang ditanyakan nggak? Ada yang nggak masuk akal nggak? Tanyain, mumpung gratis. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Masih ada waktu 20 menit lagi. Ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua tadi. Pak, gimana kalau misalkan dia tidak setimbang? Ya. Kalau dia tidak setimbang, maka nanti kita menggunakan metode delta star. Ya, yang tadi ini nih. Ya. Nah, ini Pak Fahri save dulu, nanti Pak Fahri kirim ke kalian. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tidak setimbang. Ya. Semangat ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Ya. Yang kedua di sini ya. Yang kedua adalah tadi adalah metode apa? Metode delta star. Ya. Delta star. Ya. Delta itu apa sih? Delta itu kan bentuknya segitiga ya. Delta itu bentuknya segitiga seperti ini. Kemudian kalau star itu bentuknya bintang lah ya. Cuma nanti bintang di sini tuh bentuknya seperti huruf Y. Ya, ada yang bentuknya seperti huruf Y begini. Nanti bisa juga bentuknya seperti ini dia. Ya. Starnya itu begini di sini. Ya, bisa huruf Y, bisa juga seperti yang sebelahnya nih. Apa di huruf apa nggak tahu. Ya, seperti ini bentuknya nanti. Nah, ini konsepnya masih sama seperti yang tadi gambarnya. Ya. Masih sama gambar seperti yang tadi. Pak Fahri recall lagi deh. Pak Fahri ambil lagi gambarnya. Nah, masih sama seperti ini. Ya. Cuman tadi apa dia? Si star ini ketika dia tidak setimbang. Ya. Tidak setimbang. Ya. Nah, ketika dia tidak setimbang, nanti kita menggunakan metode delta star. Artinya apa nih? Artinya kalau kita perhatikan lagi misalkan rangkaian 2. Ya, R1-nya kan berseberangan dengan R3. Ya. Kemudian R2-nya dengan R4. Betul ya? Nah, di sini artinya apa nih? Artinya dapat kita tuliskan R1 ketika dikalikan dengan R3, ini hasilnya nggak sama. Dengan apa? Dengan R2 dikalikan dengan R4. Ya. Maka kalau R1 dikalikan dengan R3 tidak sama dengan R2 dikalikan dengan R4, maka apa? Maka nanti nilai dari I5-nya ya, ini tidak sama dengan 0. Ya, jadi bedanya kalau yang pertama tadi dia setimbang sama dan ketika sama I5-nya itu 0. Tapi kalau yang kedua ini antara yang R1 dengan R3 itu tidak sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Maka kalau nggak sama atau nggak setimbang, maka nanti nilai arusnya adalah tidak 0. Ya. Maka kalau kalian perhatikan, rangkaian itu terbentuk dari apa sih? Dari 2 delta. Ada delta yang bentuknya seperti ini. Ya kan? Ada bentuknya yang seperti ini. Ya kan? Dan ini kalau digabungkan kan menjadi seperti itu, ya. Digabungkan menjadi seperti ini. Ya kan? Betul ya? Di sini ada ininya, ini ada seperti ininya. Ya.
Nah, ketika R1 dan R3 dikalikan tidak sama dengan R2 dengan R4, maka kita gunakan ini. Yang pertama, langkahnya itu caranya yang pertama pilih salah satu delta. Ya. Salah satu dari 2 delta. Ya. Dari 2 delta. Ya. Kalian bebas mau milih yang sebelah kiri, ya. Mau milih yang ini nih, nomor 1 nih, delta yang pertama ini boleh. Mau milih delta yang kedua ini boleh, atau yang sebelah kanan. Bebas, terserah kalian. Ya. Nah, sekarang mau yang mana nih? Mau yang kiri atau yang kanan? Dah, diem lagi. Terserah Bapak aja, Pak. Terserah saya belajarnya apa. Ya. Yang gampang. Nah, kita misalkan ambil yang kiri. Ya, pilih delta yang kiri. Berarti kan yang kiri itu apa? Bentuknya begini ya. Nih, seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini nih bentuknya. Nah, begini ya. Nah, ini delta yang sebelah kiri yang kita ambil misalkan. Di mana? Di sini apa nih? Ini R1-nya. Ini R1, betul ya. Di sini adalah R2. Di sini R5. Ya. Nah, setelah dapat nilai deltanya yang sebelah kiri, langkah kedua apa? Langkah kedua adalah gambarkan star di dalam delta. Ya, langkah kedua nih. Ya, gambarkan star. Ya, gambarkan star di dalam delta. Ya, dalam delta. Nah, Pak Fahri gambar ulang lagi gambar yang di atas, ya. Pak Fahri gambar ulang yang di atas. Menjadi seperti ini gambarnya. Ya, set gitu ya. Ini ke atas gitu. Ya. Ini ke sana. Ini begini bentuknya. Ya. Set gitu ya. Ini ke bawah, ya kan? Aduh, jelek. Ya, ini ke bawah nih berarti. Ini ke bawah. Nah, ini kan udah sama seperti yang di atas ya. Yang gambar cara pertama. Kasih keterangan, di sini berarti R1, di sini R2, di sini R5. Nah, di sini apa tadi katanya suruh gambarin star di dalam delta. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, kita bisa gambarkan si starnya itu menjadi seperti ini gambarnya. Set, gini ya. Ya. Nah, ini begini bentuknya. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai ada yang berkedip sedikit pun. Ya, nanti kalau berkedip, wah nggak paham selamanya nih. Waduh, serem banget ya. Jangan ada yang berkedip, jangan ada yang menahan napas. Ya. Jadi seperti ini nih, si starnya jadi seperti ini di dalam delta. Ya. Setelah tergambar si starnya di dalam delta, yang selanjutnya adalah kita tinggal tentukan, ya yang ketiga nih, tentukan nama-nama pada starnya. Ya, yang ketiga nih. Ya, tentukan ya nama hambatan, ya nama hambatan pada star, ya pada starnya. Nah, di sini kan ada 3 ya, yang warna hijau, kelihatan ya. Misalkan Pak Fahri pengennya itu di sininya adalah RA. Ini RA nih, yang ini RA. Ya, ini RA. Di sini RB misalkan. Boleh ya, bebas ya. Nanti terserah kalian. Pak Fahri sini RA, sini RB, sini RC misalkan. Ya, RC. Di mana setelah ditentukan nama-nama di dalam sini, yang keempat, ya, tentukan nilai dari, ya, tentukan nilai dari nama hambatan yang sudah dibentuk, ya, dari nama hambatan, ya, hambatan starnya.
Yang pertama tadi ada apa? Ada RA. Ya, ada si RA. Ya, ada RA nih. Ada RA. Perhatikan ya. RA. RA itu ada di mana? Perhatikan, RA-nya itu ada di sebelah sini. Ya, sebelah sini RA. Ini RA nih. Kelihatan ya? Di mana RA ini tuh diapit oleh apa? Ayo, RA diapit oleh apa? Oleh si R1 yang sebelah sini dan R2 sebelah sini. Betul nggak? Betul ya? Maka di sini RA dapat kita tuliskan menjadi perkalian antara yang diapit. Berarti apa? R1 dikali dengan R4 dibagi dengan apa? Dengan rangkaian yang ada pada si delta. Ya. Di delta ada apa tuh? Ada R1 ya. Ada R1 di delta, perhatikan nih ada R1 ya. Ada R2 dan ada R5. Ya. Nih, berarti apa nih? Dijumlahkan nih, dibagi dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R5. Ya. Ini baru RA. Pak, ini dihafalin nggak? Nggak usah dihafalin. Ingat konsepnya, RA itu perkalian antara RA diapit oleh apa dibagi dengan penjumlahan dari hambatan yang ada di rangkaian delta. Sekali lagi, RA itu adalah perkalian dari hambatan yang mengapit si RA dibagi dengan penjumlahan dari hambatan yang ada di rangkaian delta. Ya, nggak usah dihafalin rumusnya. Ini baru RA. Sekarang RB. Lihat RB. Ini baru RA nih. Sekarang RB. RB itu di mana? RB itu di sini nih. RB di sini. Ya enggak? RB di sini nih RB. RB diapit oleh apa? Oleh R1 dan R5. Maka RB berapa nih? R1 dikali dengan R5. Dibagi dengan apa? Dengan penjumlahan rangkaian yang ada di delta. Berarti apa? Sama R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R5. Dapat RB-nya. Kemudian ada satu lagi si RC. Ya, RC-nya sekarang kita tentukan nilainya. Ya. RC, perhatikan baik-baik, ada di mana RC? Ada di sana. Di sini nih RC. RC di sini nih. RC diapit oleh siapa? Oleh R2 dan R5. Betul ya? Maka di sini RC sama dengan apa nih? Wah, jangan warna abu-abu, tidak kelihatan ternyata, boy. Ya, ganti warna apa ya? Hijau deh. Ya, maka di sini RC sama dengan apa? Sama dengan R2 dikalikan dengan R5 dibagi dengan penjumlahan hambatan yang ada di delta, yaitu apa? R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R5. Nah, kalau kita udah dapat nilai dari RA, RB, RC yang di rangkaian star, maka langkah kelima apa? Tidur. Tidur, bukan ya? Langkah kelima ya udah diem aja. Tidur, Pak. Langkah kelima ke atas ini ya. Set gitu ya. Nah, langkah yang kelima adalah nih, yang kelima ya. Maka kalau bentuknya begini, maka nanti rangkaian deltanya itu akan hilang ya. Rangkaian delta ya, rangkaian delta ya. Ini delta yang satu ya. Delta yang satu akan hilang ya. Nih, akan hilang. Ya, akan hilang. Ya. Akan hilang dan apa? Dan digantikan dengan rangkaian star. Ya, dan digantikan dengan star. Ya, dengan star. Nah, berarti kalau Pak Fahri coba gambarkan rangkaian yang ini, itu nanti akan menjadi seperti ini doang. Ya, akan jadi seperti ini nih. Set, gitu ya. Ini begini. Ya, ini begini. Ya. Ini di sini apa tadi nilainya? Ini adalah si RA-nya, ini RB-nya, dan ini adalah RC-nya. Pak, yang R1, R2 sama R5 kemana? Hilang. Diganti dengan si star. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, langkah ke-6 gimana?
langkah ke-6, ingat lagi tadi apa? Tadi di awal kita punya berapa delta? Punya 2 delta. Punya 2 nih, punya 2 delta. Ya. Dan di sini kita baru menggunakan 1 delta yang sebelah kiri. Kita belum menggunakan delta yang sebelah kanannya. Maka langkah ke-6 itu apa? Gabungkan. Ya, gabungkan rangkaian star. Ya. Rangkaian star yang di poin 5. Dengan apa? Dengan delta yang satunya. Ya. Delta yang satunya. Nah, maka rangkaian yang nomor 5 nanti akan menjadi seperti ini bentuknya. Ya. Nih. Ini di sini RA-nya. Ya, di sini RB-nya. Di sini RC-nya. Di sini tadi ada apa? Ada yang sebelah kanannya. Ya, di sini tambah ini sebelah kanan. Pak Fahri ganti warna biru deh biar kelihatan bedanya. Ya, nih sebelah sini. Ya, begini bentuknya. Set. Ya, set gitu. Dimana kalau kita kasih keterangan ini berapa? Ini adalah RA-nya. Ini adalah RB-nya. Ini adalah RC-nya. Yang sebelah kanan itu apa? Berarti rangkaian yang tadi yang belum kita pakai. Berarti yang mana nih? Yang ini dong. Yang R4 sama R3. Ya kan? Nah, di sini berarti apa nih? Adalah R4 dan R3. Maka kalau seperti ini rangkaiannya, kita udah bisa menentukan mana yang seri, mana yang paralel. Yang ini seri nih, RB sama R4 seri. Ya kan? RB sama R4 R seri. Kemudian RC sama R3 juga seri. Yang seri dihitung dulu, cari hambatan seri yang di atas dan yang di bawah. Nanti ini akan menjadi seperti ini rangkaiannya. Di mana ya? Nggak muat lagi. Di sini ya, nomor 7. Aduh, nggak muat nih. Nomor 7 sini ya. Nomor 7 seperti ini nih. Ya, kita kasih garis dulu, dia bukan muhrim ternyata. Ya, kasih garis dulu nih, set gitu ya. Nah, gini ya. Nah, yang ke-7 nanti rangkaiannya akan jadi seperti ini bentuknya. Sama seperti ini. Ya, set gitu ya. Nah, begini. Ya, ini begini. Yang ke-7. Setelah dicari RS atas dan RS bawahnya. Ya, ini tetap RA. Di sini adalah RS yang di atas, ini RS yang di bawah. Balik lagi seperti whetstone yang setimbang. Kemudian setelah itu, hitung lagi yang paralel. Maka nanti yang ke-8 jadi seperti ini rangkaiannya. Ya, ini RA, ini rangkaian paralelnya. Ya, ini RP. Yang ke-9 gimana? Berarti tinggal dihitung secara seri. Nanti dapat di sini rangkaian totalnya. R total. Set, selesai. Gimana? Puyang. Parah, Pak. Ya, parah. Tapi gampang kok, gampang. Ya, ini ya udah deh, ini dipahami dulu. Pahami konsepnya pelan-pelan. Nanti soalnya itu ada di nomor berapa ya? Cek dulu deh. Soalnya ada di nomor ini nih. Nah, nomor 16. Ya, di nomor 16 ini soalnya. Ya, ini karena waktunya pengen habis, nomor 16 boleh kalian coba-coba sendiri. Nanti di minggu depan kita akan bahas ini. Ya, minggu depan ini kerjakan dulu ya. Kerjakan secara pribadi. Ya. Gak usah jadi tugas ya, Pak? Hah? Gak usah jadiin tugas. Iya, nggak tugas. Fisika mah nggak ada tugas. Anti tugas klub. Mantap, Pak. Alhamdulillah. Bapak Kerjakan doang dulu, nanti minggu depan kita bahas ya. Tapi kalian pahami dengan konsep tadi ya. Yang bisa dikasih hadiah deh. Ya, minggu depan dibahas. Satu aja, Pak. Satu aja. Hadi. 16 aja. Ya, yang bisa dikasih hadiah pulsa 10.000. Wih, Yang bisa kasih pulsa 10.000 seriusan. Ayo, yang bisa nih seriusan. Ya, nanti minggu depan Pak Fahri tunggu siapa yang bisa kasih tahu, nanti kasih pulsa 10.000. Ya, ini untuk 2 orang. Ya, 2 orang tercepat. Ya, 2 orang. Ya, 2 orang nih. Berarti kalau ketemunya ntar langsung kasih tahu aja ya, Pak? Iya, tes tahu nanti minggu depan ya. Di hari Rabu pas sebelum fisika pas sudah ketemu nomor 16 jawabannya ini. Nah, setelah itu nanti coba jelasin singkat.
Ya, 2 orang doang. Ya, tapi jawabannya harus benar ya. Kalau jawabannya salah nggak dapat pulsa. Ya, dapat pulsa 10.000 nih. Lumayan kan buat tambahin kuota tuh. Nih, 10.000 nih, kasih garis merah. Ya, ini nggak hoax ya, ini beneran. Nah, nomor 16 aja udah nih. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum ditutup? Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak dari yang join nih? Atau idem aja, idem lah, pusing Pak. Diem-diem aja. Bingung saya jadi jawab. Bingung. Pak, saya soalnya belum di screenshot, Pak. Nanti dikirim, santai. Nanti dikirim soalnya, filenya nanti dikirim kok, santai aja. Ya. Nah, ntar dikirim soalnya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Kalau cukup mungkin dari Pak Fahri cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah ikut belajar bareng. Ya meskipun pusing, ya nggak masalah, yang namanya belajar ya pusing gitu. Kalau nggak mau pusing ya kerja aja. Kerja pun juga pusing pasti, sama ya. Semuanya pasti pusing. Tidur pun juga pusing kan? Nggak ada yang nggak pusing. Bangun tidur pusing. Ya semuanya Bangun pusing. tidur mikirin kuliah. Nah itu ya. Pusing. Mau kerja juga nanti pusing gimana kerjanya. Nikah juga pusing gimana. Kalau tidur, kalau bangun tidurnya masih Ya, siang ya. enggak. Tidur Kalau sore tinggi. tidur enak, Pak. Mana ada enak.